Mulai nih. Mulai nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hah? Saya. Yang terhormat Bapak Guru, Bapak Wakil Kepala Sekolah, teman-teman sekalian atau pembina OSIS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, berikanlah kami kebijaksanaan dalam memilih. Karuniakanlah kepada kami ketua OSIS yang jujur, amanah, bertanggung jawab, dan mampu membawa perubahan positif bagi sekolah kami. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala wa ba'd. Anak-anakku yang saya banggakan, jadi ini adalah hari yang sangat penting untuk sekolah kita, karena ke depan ini sekolah kita akan dipimpin oleh sepasang ketua dan wakil ketua OSIS yang tentu saja akan berperan penting untuk sekolah kita ke depan. Jadi sekaligus juga ini akan menjadi pembelajaran buat anak-anakku sekalian, bahwasanya ada yang dibilang demokrasi. Apa itu demokrasi? Ya, demokrasi itu dari rakyat, ya. Jadi di sini siapa rakyatnya di sini? Ya, kalian. Jadi kalian di sini sebagai siswa adalah rakyat di sekolah ini, dan kalian juga harus dipimpin oleh dari kalian juga. Jadi ini menjadi perwakilan dari kalian
untuk membangun sekolah ini. Ya, itulah dinamakan demokrasi di sekolah. Ya, ini gunanya OSIS sebagai perwakilan dari kalian semua ini untuk mencari, untuk menjembatani kepentingan kalian di sekolah ini. Oke? Ya, jadi sudah sebelum kalian menentukan pilihan, sebentar ini akan ada penyampaian visi dan misi oleh pasangan kandidat yang akan bersaing di sini. Ya, kalian berdasarkan dari pemaparan visi misi itu kalian menentukan pilihanmu, siapa kira-kira yang cocok. Ya, mau lagi selesai, toh minggu depan itu sudah ujian dan kemungkinan besar terakhir lagi aktif rutin ke sekolah itu minggu depan. Setelah itu kalian itu ya ketua mami, goodbye mami. Nah, jadi itu sebelum itu terjadi sumbangkan suaranya untuk OSIS ini. Ya, pilih yang terbaik yang bisa menjembatani teman-teman yang lain untuk menjadikan sekolah kita lebih baik. Bisa? Bisa. Ya, oke. Ya, kalau demikian penyampaian saya, jadi sebentar anak-anakku tolong diperhatikan visi dan misinya, dan kalau bisa juga ada yang punya pertanyaan, ya siapkan pertanyaannya. Ya, apa kira-kira yang bisa kalian pertanyakan kepada kandidat ini? Ya, coba dipertanyakan sebentar. Ya. Kira-kira ada yang punya pertanyaan sebentar? Ya, bagus ya. Siapkan pertanyaan supaya bisa lebih bagus lagi calonnya. Oke? Ya, oke. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambutan berikutnya oleh pembina OSIS Ibu Tri. Kepadanya dipersilakan berbicara. Tepuk tangan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Hari ini adalah hari bersejarah untuk SMPN Satang Hombes. Jadi ini kedua kalinya kita akan mengadakan pemilihan ketua OSIS secara demokrasi. Jadi yang saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian, untuk pemilihannya nanti agar tetap tenang dan ingat kita memilih secara apa? Secara demokrasi. Artinya kita itu tata caranya. Jadi nanti kita akan diarahkan, maksudnya nanti ada dikasih foto, itulah nanti yang mau ditunjuk. Jangan di luar dari kota. Kemudian ketika kita mau memilih, jangan asal memilih, jangan ada sistem decking. Jangan ada sistem decking. Yang harus kita tanamkan sekarang adalah bagaimana siapa teman kita yang akan kita percayai untuk memegang stafet selanjutnya setelah kepengurusan sebelumnya. Jadi sebentar nanti memilih harus tenang, damai, jangan ribut. Terus saya selaku jadi pembina OSIS tahun kemarin, saya beri apresiasi terbesar untuk pengurus kemarin. Berikan dulu tuh tempat-tempat. Iya, jadi banyak ya, sedikit demi sedikit kita benahi organisasi kita. Nanti ke depannya siapa tahu ada yang mau adakan lagi Jumat bersih, Jumat sehat, Jumat ibadah. Yang belum terlaksana kayaknya tahun kemarin adalah Jumat ibadah. Nanti ada yang ceramah di depan satu kelas di hari Jumat. Nanti kita kalau memang nanti terpilih, nanti kita masukkan program kerjanya untuk Jumat ibadah. Kemudian sebentar kan ada sesinya penyampaian visi misi tuh ada. Jadi simak baik-baik yang mau dipertanyakan nanti, silakan angkat tangan terus sampaikan
calonnya. Tanya gini, jadi nanti kalau jadi ketua OSIS apa mau dilakukan untuk sekolah apa? Masa begini-begini juga, misal mungkin bertanya nanti akan dijawab oleh pasangan calon urut 1 dan calon urut 2. Ditahu juga pasangan calon urut 1 siapa? Betul, ada Syafani dan Asmaul Husna. Ada calon nomor urut 2 yaitu ada Adelia Safitri dan Bunga. Jadi pilih baik-baik, simak apa yang disampaikan oleh pasangan calon urut. Visi dan misi, ditanya visi dan misi. Tujuan misinya adalah langkah-langkah untuk mencapai visi. Oke, jadi kasih dulu lagi tuh tempat-tempat untuk kepengurusan kemarin. Luar biasa, saya sebagai pembina mengucapkan terima kasih banyak. Dan untuk panitia kelas 3 kayaknya Lasmi jadi panitia. Dan kita siapkan lagi untuk kalau ada rencana penamatan ya. Jadi siapkan diri kalian. Mungkin hanya itu saya berikan. Oke, dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kedua rahasia sendal, dan yang ketiga rasa rambut dan sudah dilakukan beberapa kali. Dan keempat, kita juga sudah melakukan posamin dan juga poseni yang sudah dilakukan 1 kali. Dan yang terakhir, pesan saya kepada yang akan menjadi ketua OSIS maupun wakil ketua OSIS, teruslah memperkembangkan sekolah dan jangan buat sekolah dan berprestasi. Dan visi kami yaitu menjalin kerjasama yang baik antara pengurus OSIS maupun siswa dan guru. Yang kedua, menumbuhkan sifat disiplin dan tanggung jawab dalam kehidupan bersekolah. Ketiga, menjadi wadah apresiasi bagi siswa untuk menyampaikan ide, kritik maupun alasan. Itulah penyampaian dari kami kandidat nomor 1. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita kesemua nikmat sehat serta nikmat iman sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Insya Allah yang mulia. Salawat serta salam. Selanjutnya kita akan memasuki sesi debat yang akan dipandu oleh yang moderator. Kepada moderator Ibu Mardiana SPDPR yang dipersilakan dengan hormat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi inilah saatnya kita masuk kepada pemilihan ketua OSIS. Ya, di sini ada 2 kandidat calon bakal ketua OSIS kita. Nah, ada beberapa peraturan yang harus disepakati sebelum kita memilih.
yang dicoblos. Kapan keluar itu batal. Di luar dari lingkaran yang dicoblos juga batal. Dengan metode yang lama. Menurut kalian dan pendapat kalian, kalau kita mengadakan media pembelajaran dengan IT dan model pembelajaran yang sebelumnya, yang mana kalian lebih sepakati, setuju atau tidak media ini atau media ini? Ya, bisa dipahami? IT, ya. Begini IT kan? Jadi IT-nya bisa begini, bisa menggunakan Chromebook dan lain sebagainya. Kalau dulu orang menggunakan media misalnya kayak buku cetak, kemudian mengutip dan lain sebagainya. Ya, itu. Jadi pertanyaannya, yang mana menurut kalian lebih bagus digunakan untuk perkembangan sekolah kita ke depannya? Ya, bisa dipahami pendapat pertanyaannya, bukan pertanyaan seperti ini. Oke. Pertanyaan Oke, saya berikan kesempatan pertama untuk kandidat nomor 1. Mana Ira, Tante Ira? Oke, ya, saat dia sudah mulai berbicara, langsung hapuskan. Oke, durasinya. Seperti ini. Oke, dengan itu saya persilahkan kepada kandidat nomor 1. Apakah pro atau kontra? Kemudian kalau pro, kira-kira apa alasannya? Kalau kontra, apa alasannya? Oke, silakan. Dengan itu saya persilahkan kandidat nomor 1. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Dian tadi. Saya lebih memilih yaitu menggunakan IT karena mengapa? Anak zaman sekarang itu lebih mengenal digital dan lebih menyukai bermain dalam belajar, atau ketika belajar itu ada permainan. Maka anak-anak atau siswa itu suka atau semangat dalam proses pembelajaran. Dan juga itu tidak mengambil waktu lama karena sekarang zaman digital itu sudah berkembang baik, dan ada pengaruh buruk dan ada pengaruh yang baik. Namun ketika kita memakainya dengan baik, maka kita langsung dapat menjawabnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertanyaan dari kalian tadi. Masih ada waktu? Ya, masih ada waktunya, bisa ditambahkan. Kalau dia mau menambahkan masih ada waktu untuk sudah. Oke, sudah. Stop. Oh, tidak. Oke, tidak. Ya, saya putar dulu untuk kandidat nomor 1. Ya, oke. Kandidat nomor 2 bagaimana? Sudah siap menjawab, nak? Oke, dengan itu saya persilahkan kandidat nomor 2. Oke, baik. Saya setuju dengan pendapat nomor 1. Karena sekarang zaman ini sudah digital dan juga tapi ada juga beberapa pertanyaan yang saya tidak setujui, karena beberapa jaringan di SMP Homebase biasanya nge-lag atau error, dan jaringan SMP Homebase juga biasanya kan kalau kita pakai HP biasanya tidak ada jaringan. Jadi sebaiknya kita kan masih mempunyai buku, masih banyak buku, apalagi bagi anak-anak yang belum mempunyai HP pasti akan susah. Apalagi kalau keluarganya yang masih kesusahan uang, masih kesusahan makan, kan bisa jadi tidak mempunyai HP. Jadi sebaiknya kalau masih ada buku, kenapa mesti pakai HP?
Oke, tempo dulu untuk sesi pertama. Luar biasa ya. Jadi kita tetapkan calon pasangan urut 1 memilih pro atau sepakat dengan adanya melakukan pembelajaran secara interaktif atau IT. Berarti sudah dipastikan kita Budi yang sebelah nomor 2 ini kontra. Karena membahas tentang jaringan itu, apalagi di sini juga kadang juga memang ngele-ngele. Iya, betul. Jadi kasih dulu tempo masuk akal ya, sangat masuk akal. Ya, jadi ada plus minusnya dengan menggunakan media pembelajaran interaktif ya. Kalau di sini tadi bagus juga digunakan interaktif, tapi melihat kondisi kita di sini dari segi perekonomian ada yang memungkinkan tidak bisa menggunakan itu. Ya, bagus juga pernyataannya. Kalau ini untuk perkembangan ke depan sekolah kita supaya lebih maju lagi, maka dia pro dengan pernyataan tersebut. Ya. Jadi kita sudah masuk sesi kedua. Jadi kan tadi pro, ini kontra, berarti dia harus mematahkan statement tentang masalah jaringan. Jadi dia harus mengambil data, yang selaras dengan pikiran tak. Kita juga harus membantah kalau ada yang sampaikan, kan kita sudah makin membantah. Kita lagi yang bantah ini. Paham? Mungkin sudah tahu Ibu itu bisa dimulai. Ya, jadi sesi kali ini adalah kita masuk sesi yang kedua, yaitu sesi pematangan dengan mempertahankan masing-masing pendapat yang diungkapkan di sesi pertama tadi. Ya, jadi kesimpulannya adalah bisa membantah dengan pernyataan dari kandidat, misalnya nomor 1 atau nomor 2, masing-masing bisa membantah tentunya dengan pernyataan yang sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lingkungan kita. Oke, dengan itu saya persilahkan. Tadi sudah kandidat nomor 1, saya persilahkan untuk kandidat nomor 2 kembali untuk nomor 1 tadi. Ya, oke, dengan itu saya persilahkan. Waktu ingat waktu 2 menit dari sekarang saat kandidat berbicara. Bilangnya perhatikan dulu. Kalau ada yang ibu lihat main-main, ibu suruh gantian di sini berdiri berbicara bersama ibu. Ya. Baik, tadi yang tentang jaringan kan, namun mohon maaf sebelumnya, dari area home sampai ke Salasa, di situ sudah dipasangkan kabel wifi, dan itu juga sekolah juga bisa mengambil wifi untuk dipasangkan. Dan mohon tadi tentang handphone, dan kan sekolah sudah menyediakan Chromebook yang tidak memiliki HP boleh memakai Chromebook sekolah karena itu memang untuk kepentingan. Menggunakan. Jadi tidak apa-apa kita juga biasa menggunakan yang ini, bisa juga tidak. Dan masalah anak-anak yang tidak memiliki HP ataupun tidak memiliki jaringan, kita masih bisa belajar bersama tanpa memiliki beberapa HP. Tapi kita sudah memiliki layar lebar untuk belajar bersama-sama dan bisa memperkembangkan sekolah kita lebih luas tanpa digital.
memberikan kesimpulannya. Baik, sesi yang ketiga adalah saling mengutarakan pertanyaan kepada masing-masing kandidat berkaitan dengan visi misi mereka, ya, tentang visi misi mereka. Baik, jadi ada pertanyaan langsung dijawab oleh kandidat, ya. Jadi pertanyaan kandidat nomor 1 diberikan ke nomor 2, langsung dijawab saat itu juga. Waktu 2 menit dari sekarang, Ira, sampai Ira. Baik, 2 menit. Ya, oke. Saya berikan kesempatan buat kandidat nomor 1 memberikan pertanyaannya dan langsung dijawab kandidat nomor 2. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kandidat nomor 2, yaitu ketika visi misi kalian ada yang tidak menyukainya atau tidak setuju, apa yang kalian akan lakukan? Karena pasti ada beberapa siswa ataupun siswi yang ada yang menyetujui beberapa visi misi yang kalian. Cepat, dijawab cepat. Pertanyaannya, apakah kamu yakin dengan visi kamu? Apakah yang tidak sepakat dengan visi misi kami, silakan angkat tangan. Ya dulu, kalau misalnya ada yang tidak setuju dengan visi misi kita, kira-kira apa yang kita lakukan untuk mewujudkan visi misi tersebut? Ya, saya akan mengambil inovasi baru dan langkah-langkah baru yang akan saya bangkitkan di SMP Homebase. Oke, bagaimana? Lebih baik Anda itu terusir dengan siswa-siswi atau guru untuk mendapatkan inovasi baru, untuk merasakan visi Anda itu yang mereka sukai dan mereka tidak sukai. Dimulai saat kandidat nomor 2 berbicara, waktu dari sekarang dimulai. Oke, silakan. Baik, saya akan bagaimana strategi kamu mengatasi masalah bullying di lingkungan sekolah. Cara pertama untuk
monggo silakan ditanggapi nak. Menerima pernyataan dari kandidat nomor 1. Oke, ya, oke. Kalau sudah selesai, silakan kandidat nomor 1 berdiri memberikan kesimpulan apa yang didapatkan kesimpulan dengan juga, ya. Baik, oke. Yang lain diperhatikan. Baik, kesimpulan dari hari ini yang pertama mulai dari yang pertama itu yang pertanyaan dari guru tentang cara kita belajar itu, kesimpulannya kita bisa menggunakan IT ataupun buku cetak karena itu sama-sama berfungsi bagi kita semua untuk pengetahuan bersama. Dan yang kedua tentang kulik itu kami menyimpulkan bahwa di SMP Tatap Muhammadiyah ini sudah tidak ada yang membuli, tapi ada beberapa, tapi bukan semuanya. Dan juga kita sudah belajar tentang apa itu perlindungan, jadi kita sudah mengetahui semua akibatnya dan apa yang harus dilakukan ketika ada perlindungan. Baik, apakah rakyat-rakyat SMP Negeri Tatap Muhammadiyah ada yang ingin ditanyakan? Hari ini audiens. Maju. Ya, menurut saya itu pernyataan yang sangat-sangat bagus sekali dan luar biasa untuk membaca kemajuan sekolah kita. Baik, silakan kandidat nomor 2 menyampaikan kesimpulannya. Menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, toleransi, dan disiplin dalam setiap aktivitas sekolah. 2. Mendorong prestasi akademik dan non-akademik. Mulyati. Tutup ya. Lipat. Dibuka tutup. Oke. Di sini kok. Di situ kau. Di situ kau. Ini udah semangat. Mengapa nak? Apa tu pakai? Karena pernah kita ada pakai itu jadi kita karena banyak yang bikin atau belum dapat info itu. Selanjutnya, Nur Anissa. Dari Mbak Tena
Mika na jodoh, ginawa Joko. Atas nama siapa dapat usia? Oke, ada dari Isan. Suci Ramadan. 19. Oke, ada dari sana. Muhammad Ali. Ya. Nomor 2. Oke. 23. Kodi-kodian juga nih. Ini belum tuh, belum tuh juga. Oke. Lagi suara. Selanjutnya Syahrul. Where are you? Ini catat. 25. Nah, ini di bawahnya bisa dengar. Princess kan. Nah, ngasih di bawahnya ngasih bisa nampak tamai. Siapa yang akan memegang tongkat estafet selanjutnya? Nah, menurut absensi di sini total suara adalah 76 suara. Dan di sini juga sudah dihitung totalnya 76. Tapi kita belum tahu hasilnya. Oke? Jadi sekarang ini waktunya. Ibu Mari. Mau sholat ke. Pasangan Besar. Nah, masih pakai anu, hitung ya. menghitung suara KKB. Muka pergi jemput dulu ibunya. Iya. Muka pergi Butuh ibunya. Anu mau itu, biar mi anu. Siapa mana Paisa mau. Mau pergi. Oh, Paisa. ya, kita butuh saksi dari ini. Oke. Lanjut Mi. Coblos lebih dari satu. Kalau lebih dari satu berarti batal. Dan aturannya tidak boleh di luar lingkaran atau kotak yang ada di kotak sarang. Nah, kita mulai. Siapa yang mau jadi notulennya? Jangan bisa yang mau paling. Kita hitung. Mulai. Tunggu satu orang lagi bantu. Satu orang bantu di atas. Ya, satu orang lagi bantu di atas. Melipat. Siapa yang mau? Kamera. Boleh biru HP mu. Oke. Tepuk semangat dulu pada 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke. Nomor 1. Kasih lihat dulu. Oke. Nomor 1. Suara ini. Robe. Suara yang kedua, nomor 1. Oke, lanjut. Tambah sedikit, jangan banyak-banyak, sedikit begini. 3, nomor 1. Hah? Ya, satu. Iya. Nomor 1 pengen suara. Selanjutnya 3 mikro di situ. Oke. Tadi sudah bisa dihitung kalau lanjut. Oke, nomor 1. Tunggu dulu. Jangan hancurkan Robes saja, Mi.
Mi, biar bisa dihitung sebentar, robek Iya. saja Mi. Robek sedikit. Robek sedikit Iya. begini. Jangan robek dua ya, robek begini. Ya, oke lanjut. Suara kelima, nomor 1. Nomor 1. Oke, tenang, biasa terus siri mau ke kampung. Selanjutnya. Nomor 1. Nomor 1. Selanjutnya. Suara ketujuh batal. Kenapa batal tua? Warna coblos ini. Dua anak coblos berarti di mana Mini mau ditaruh yang batal? Si nomor 3 kunci saya. Sini, Mbak, sini, Mbak. Sini. Di sini mau batal. Selanjutnya. Nomor 1. Nomor 1. Lanjut. Suara nomor 1. Selanjutnya. Nomor 1. Lanjut. Nomor 1. Nomor 1. Tenang, masih banyak suara. Nomor 1. Nomor 1. Selanjutnya. Nomor 1. Oke, 1. Nomor 1. Oh iya, nomor 1. Lanjut. Nomor 1. Oke, nomor 1. Ya, itu sangat luar biasa. Ya, jadi untuk yang tidak terpilih harus semangat, masih panjang dan masih bisa mengembangkan apa yang dimiliki. Dan tadi saya lihat dari segi argumennya itu sangat-sangat bagus sekali. Ya, saat menyampaikan pendapat dari mosi yang disampaikan, saya saja tidak sampai tolong kamu ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah ketua dan wakil ketua OSIS periode 2026-2027. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberi kami dan sudah meyakini Anda untuk menjadi pemimpin ketua OSIS di SMP Negeri Salah Progres. Baik saya sebagai wakil ketua OSIS periode tahun 2026-2027. Motivasi saya adalah membawa perubahan positif dalam OSIS agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kumakin pulang ini dari rumah tuh, Pak. Mau bawa lagi. Bisa pulang, Pak. Pulang lagi, iya. Iya. Assalamualaikum, Pak. Salam. Bunga nanti tahun depan lagi nah. Pulang ini. Pulang lagi. Pakai nomor seret. Dua kali ya, di nomor 1. Barusan itu ada ketua OSIS 2 kali menjabat. Nampaknya tuh dia kamu mampir lagi menjabat.